Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan hadirmu
tanganku, ku mengangkat tanganmu dan ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, menyembahmu, ku hidupkan kasih-Mu. Yes Tuhan, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan. Selamanya hati kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Hari yang indah ini, sore yang indah ini Tuhan. Kami dapat kembali lagi berkumpul untuk bersekutu, berbakti, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Bukan karena suatu kebetulan kami ada, tapi karena anugerah yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, pada waktu yang singkat ini kami mau berikan hati kami, hidup kami sepenuhnya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah kami pada hari ini. Kau yang berkuasa, kami minta pertolongan-Mu Tuhan untuk memenuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, sehingga kami yang ada di tempat ini boleh bersuka cita dan boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Kami boleh dikuatkan, kami boleh memiliki harapan saat kami ada di tempat rumah-Mu ini Tuhan. Kau juga yang memberkati hamba-hamba-Mu pada sore hari ini Tuhan, yang telah Kau persiapkan untuk melayani-Mu. Biarlah hamba-hamba-Mu dikuasai oleh Roh Allah, agar pelayanan yang kami lakukan pada sore hari ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Allah, yang ingin mengganggu, mengacaukan ibadah kami satukan hati kami usir kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Engkau akan berkemenangan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, bersorak dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore kembali pada saudara. Mari kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang berkata, jangan lelah. Haleluya. Yang mengajak
kita ingin selalu ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Aku ingin selalu. Berjalan bersama denganmu ya Tuhan. Kau akan beserta dengan kami Bapa sepanjang hidup kami.
memberikan kami kesegaran di tengah kekeringan ya Tuhan. Memberikan kami harapan dan memberikan kami iman yang kuat di dalam Tuhan. Hari-hari yang kita jalani saat ini tidak mudah, saudara. Ada banyak hal-hal yang akan membawa kita kepada keraguan, kepada ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tapi kita mau tetap setia ada di dalam Tuhan. Karena Dia yang mengerti, karena Dia yang peduli akan kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur padamu. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tetap yakin akan kuasa Tuhan. Terima kasih. Di saat ku berbeban berat, amin. Ku ingat ku punya Kau. Ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli.
berjalan bersama-Mu. Engkau terus menyertai kami. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan yang indah. Dan ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanmu seindah rancangan-Mu yang sempurna. Amin. Seperti Glory, 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 glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur, terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kehadiranmu dalam ibadah kami. Puji-pujian kami kepadamu, penyembahan kami hanya kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang yang percaya kepadamu, kami patut mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami semua akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima semua perkataanmu sebagai kebenaranmu. Kebenaranmu menjadi kebenaran kami. Kami rindu, kami ingin mendengar suaramu, perkataanmu, dan kami rindu juga kami ingin melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati tim pelayanan hari ini. Kami yakin percaya Tuhan yang memberikan upah kepada mereka. Kuduskan layakan kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Kita juga sebagai warga negara di Indonesia bangga karena hari ini kita mempunyai presiden yang baru ya. Sah, hari ini kita mempunyai presiden yang baru ya. Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran. Kita doakan supaya negeri kita ini ya mengalami dampak lewat kepemimpinan beliau. Ya, kita berdoa sebagai orang percaya Tuhan berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini Minggu tanggal 20 Oktober 2024, saya akan menyampaikan kebenaran Tuhan tentang punya hubungan dengan Tuhan. Penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia, teristimewa sebagai orang yang percaya, orang Kristen, punya hubungan dengan Tuhan. Mengapa begitu penting dan apa sebabnya? Kita harus mempunyai hubungan atau kita menjadi satu di dalam rohani ya, dengan Tuhan. Coba kita membaca dulu Yohanes pasal yang ke-15, di mana Injil ini memberikan gambaran bagaimana pentingnya ya kita melekat, kita punya hubungan, kita menjadi satu ya, dengan Tuhan. Kita baca Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di sini kita diberikan gambaran di mana pentingnya ranting itu melekat kepada pokok. Berapa pentingnya ranting itu punya hubungan, ya, menjadi satu dengan pokok. Kalau terpisah, saudara-saudara, memberikan akibat, memberikan dampak di mana tidak ada buah yang dikeluarkan, ya, tidak ada sesuatu yang terjadi, ya, ya, tidak dapat melakukan sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di mana mengapa begitu penting kita harus punya hubungan dengan Tuhan? Karena firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-60, Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nanti kita akan melihat, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, ada kekuatan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Seperti pujian kita, padang gurun bisa menjadi taman. Kita melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ketahui, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa bumi ini, bangsa-bangsa ditutupi dengan kegelapan. Wahyu pasal yang ke-12, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis, setan, seringkali membuat kekacauan, saudara-saudara, di dunia maupun di dalam hidup kita. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi itu baik. Tapi kenapa ayat 2 dalam bahasa Ibrani tohu wabohu, ada kekacauan, saudara-saudaraku yang kasih. Sehingga Tuhan perlu memulihkan. Ada sesuatu terjadi di dalam Yeskiel, Yesaya, bahwa ada seorang malaikat
Ya, namanya Lucifer, dia pemimpin pujian, tapi dia meninggikan diri, menyombongkan. Dia ingin seperti penciptanya, seperti Tuhan. Sebab itu dia dicampakkan ke bumi. Saudara-saudara, Lucifer ini, iblis ini, dialah yang mengacaukan bumi ini. Bahkan dia terus, saudara-saudaraku yang kekasih, dia bekerja. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia menipu Hawa dan Adam. Sehingga mereka tidak taat, makan pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah Taman Eden. Padahal di tengah Taman Eden itu ada pohon al-hayat, pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Sudah diingatkan oleh Tuhan. Jangan engkau makan pohon pengetahuan. Semua yang ada di sekitar pohon, di taman ini boleh kau makan. Saudara-saudara. Tapi kita tahu, Lucifer iblis, dia datang, ya, ular, sebagai ular yang menggoda, saudara-saudara. Oh, enggak apa-apa. Ya. Dia juga berbicara firman Tuhan. Tidak apa-apa, saudara-saudara. Engkau akan jadi seperti Allah dan lain-lain. Akhirnya tergoda, dimakan. Lalu dia memberikan suaminya nurut juga, saudara-saudara. Akhirnya diusir dari Taman Eden. Ditipu. Firman Tuhan katakan bahwa Yohanes pasal 8, coba kita baca. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ialah berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau 2 Korintus 11 kita lihat, 2 Korintus 11 ayat 14. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, dia suka menipu, saudara-saudara yang kasih. Ya. Membuat kekacauan, saudara, di dalam dunia, dalam rumah tangga, dalam hidup kita. Kalau hidup kita kacau, keluarga kacau, negara pun mendapat imbasnya. Kalau semua keluarga dalam kehidupan kekacauan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dia membuat orang menjadi murtad. Dan juga kegelapan itu dikatakan dalam Sefanya, coba baca. Sefanya pasal 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat. Dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dalam. Ini hari Tuhan, hari kiamat juga seperti saudara, kegelapan, saudara-saudara. Kita tahu dengan apa yang sedang terjadi, tanda-tanda akhir zaman ini, bahwa semakin dekat hari Tuhan itu, saudara-saudara. Sebab itu kita perlu punya hubungan dengan Tuhan supaya kita menjadi kuat. Rasul Paulus di dalam Efesus, dia mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka dipanggil Tuhan menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan, dan mereka harus di dalam Tuhan.
Tapi diingatkan buat mereka juga bahwa ada pertempuran yang dahsyat. Ada peperangan. Saudara-saudaraku yang kasih. Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-12. Dari ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ada pertempuran, peperangan yang besar, saudara-saudaraku yang kasih. Karena dia menyadari bahwa waktunya sudah singkat. Karena sebentar nanti kedatangan Tuhan, ya, si iblis ini dimasukin, ya, ke dalam goa yang tak terduga 1000 tahun. Tapi kedatangan Tuhan tentu, ya, buat gereja sedang kita mempelajari, ya, bahwa gereja Tuhan, ya, kemarin kita adalah orang-orang percaya, digambarkan seperti tubuh, ya. Gereja Tuhan dipersiapkan supaya menjadi dewasa karena dia ditunangkan sebagai mempelai wanita, dipersiapkan. Tentu kedatangan Tuhan akan masuk dalam pesta yang besar bersama-sama dengan Tuhan, memerintah dengan Tuhan 1000 tahun. Lalu saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama, ya, ke dalam dunia itu Yerusalem baru, disiapkan dunia yang baru. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kembali. Ada kegelapan, ada pertempuran yang dahsyat, yang besar di dalam kehidupan kita, ya, kekuatan, ya, kesukaran, karena firman Tuhan katakan, ya, semakin susah, semakin sukar di hari-hari yang terakhir, di mana kita perlu menjadi satu dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan supaya kita punya kekuatan. Kita baca lagi Efesus pasal 6 tadi, ayat yang ke-10. Jadi Paulus mengingatkan bahwa jemaat, anak-anak Tuhan yang di Efesus, bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan. Dan mereka adalah di dalam Kristus. Ya. Karena firman Tuhan katakan, ya, mereka akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, ya, melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Efesus pasal 3 ayat 20, bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang didoakan atau pikirkan, seperti yang ternyata adalah dari kuasa yang bekerja di dalamnya. Ada kuasa Tuhan, seperti pujian kita, padang gurun bisa dirubah menjadi taman. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi diingatkan ada pertempuran, ada peperangan. Sebab itu ayat 10 katakan, diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Seperti Raja Wali naik terbang tinggi, orang yang menanti-nanti Tuhan, kekuatannya dibaharui. Kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, kekuatan kita akan bertambah. Ya. Seperti anak-anak kan, kekuatannya selalu, ya, kalau dia makan, minum, ya kan, dengan perkembangannya, terus dilatih lagi, kekuatannya semakin bertambah-tambah. Lebih-lebih dia punya
latihan khusus, ya ikut gym gitu, waduh kekuatannya bertambah, saudara-saudara. Kan melalui proses, saudara. Dan dikatakan di sini, hendaklah kamu kuat di dalam. Kekuatan kita ini perlu diberdayakan, ditingkatkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kalau kita meningkatkan kekuatan, ya juga membuat kita lebih kuat, saudara, karena kita punya hubungan dengan Tuhan, sehingga kita tidak dapat digoyahkan, karena kita punya hubungan ya dengan Tuhan, seperti ranting melekat pada pokok itu, karena ada ya makanan yang dialirkan sehingga ada kehidupan, ada kekuatan. Saudara-saudara, kita juga perlu ya selalu tekun ya punya hubungan, ya menjaga hubungan dengan Tuhan lewat ibadah kita, lewat doa kita, lewat pelayanan kita dan lain-lain, saudara. Supaya apa? Kita kuat di dalam Dia, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, jangan kita mau dibimbangkan, diragukan, ya, sehingga kita menjadi pelin-pelan. Ya, percaya apa enggak nih ya? Kuasa Tuhan, mampu enggak Tuhan menolong saya? Mampukah Tuhan memulihkan saya? Mampukan padang gurun dirubah menjadi taman? Saudara-saudaraku yang kasih. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita menjaga, ya, memberdayakan, kita selalu rajin beribadah, ya, tekun setia, berdoa, ya, baca firman Tuhan dan lain-lain, saudara-saudara, maka kekuatan Tuhan itu ya semakin meningkat, sehingga ya kita dapat mengatasi situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Walaupun dikatakan kegelapan melanda, tapi kalau kita punya kekuatan daripada Tuhan, kita berdiri sebagai terang, saudara-saudara. Coba kita baca tadi Yesaya pasal 60 ayat 1-nya. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi atasmu. Saudara-saudara, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, istimewa kita dipanggil, dipilih, ditebus oleh Tuhan sebagai miliknya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kita berdiri ya sebagai terang. Terang tidak bisa dikalahkan dengan kegelapan, saudara-saudaraku yang kekasih. Iya. Tentu kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, ya kekuatan Tuhan membuat kita tetap berdiri sebagai terang, karena kita tidak terpengaruh, tidak tipu oleh si iblis itu di dalam kehidupan, sehingga kehidupan kita ini menjadi bimbang, ragu kepada Tuhan, atau kita ya berubah, hidup kita menjadi gelap, abu-abu, ya, tidak menunjukkan sebagai anak-anak terang. Jadi yang pertama adalah kita harus ya kita akan menjadi kuat ya di dalam Tuhan kalau kita punya hubungan. Yang kedua, Efesus pasal 6 tadi, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita juga mengalami kekuatan kuasanya. Bukan saja kita menjadi kuat, kita alami. Dan kita melihat, saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan
kita akan di dalam kekuatan kuasanya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 katakan, apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu memperoleh kuasa. Kalau Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita ada di dalam kekuatan kuasanya, saudara-saudara, sehingga kita dapat mengatasi kegelapan dan apa yang menjadi tantangan, kesukaran, kesulitan di hari-hari ini, saudara-saudara. Dan selain kita menerima kekuatan kuasanya karena pekerjaan Roh Kudus, Roma pasal yang ke-1, kekuatan kuasanya juga diterima dari firman Tuhan. Roma pasal 2. Kita tahu bahwa firman Tuhan, Alkitab ini adalah perkataan Allah. Kalau kita selalu ada di dalam firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, maka kita akan mengalami kuasanya, kekuatan kuasanya. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi. Injil ini, firman Allah ini memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan kita, saudara-saudara. Sebab itu pemazmur katakan, orang yang suka merenungkan Taurat siang dan malam. Digambarkan seperti pohon yang hidup di tepi aliran sungai. Dia selalu daunnya hijau, dia selalu berbuah. Saudara-saudara, Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau firman Allah itu menguasai kehidupan kita, karena firman Allah itu perkataan Tuhan, senantiasa menguasai kita, dikendalikan oleh firman Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, maka kita mengalami kekuatan kuasanya, saudara-saudara. Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan, firman Tuhan itu dapat menyelamatkan kehidupan kita. Yang terakhir, saudara-saudara, Mazmur 133. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lama. Ini juga penting, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita di dalam kekuatan kuasanya, karena kita selalu dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita selalu mau firman Tuhan itu mengendalikan kita. Yang ketiga, penting juga di mana kita ada di dalam persekutuan, persatuan satu dengan lain. Karena firman Tuhan katakan satu lembar, coba kita baca dulu Pengkhotbah pasal yang keempat
ayat 12. Bila mana seorang dapat dialahkan, satu orang bisa dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Sebab itu ya, kita akan mengalami kekuatan kuasa Tuhan juga kalau kita seringkali berkumpul ya di dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan. Bukan saja kehidupannya sekarang ini, kehidupan yang akan datang kita akan melihat dampaknya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini bahwa kalau kita berhubungan dengan Tuhan, ya, apa yang terjadi hari-hari ini, ya, kita akan keluar selalu menjadi pemenang, dan kita akan menikmati, ya, meraih janji-janji Tuhan dan berkat-berkatnya, karena kita memiliki, ya, kekuatan, ya, memiliki kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdiri, kita nyanyikan lagu Di Saat Ku Bebeban Berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Saya undang singer dan Ibu Gembala ke depan untuk berdoa buat firman Allah yang kita dengar.
sudah siapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Rancangan damai sejahtera itu Tuhan buat untuk kita semua. Namun terkadang rancangan itu tidak tercapai. Ada banyak kendala-kendala dalam perjalanan kehidupan ini. Tetapi Tuhan berjanji, bila setiap orang percaya melekatkan diri kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tuhan akan menolong, Tuhan akan bukakan jalan. Haleluya. Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Tuhan akan memampukan dalam peperangan kehidupan kita. Sebab itu firman Tuhan adalah senjata kita, senjata kekuatan buat iman kita. Haleluya, firman Tuhan memagari kita. Tuhan kan memberikan kemenangan. Apapun kehidupanmu, apapun keadaanmu, lekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jangan pergi dari Tuhan. Jangan keluar dari jalannya Tuhan. Tuhan kan terus menuntun hidup kita. Tuhan kan terus memberikan pertolongan dalam perjalanan itu. Dan tiba saatnya kita akan meraih kemenangan itu. Sukacita Tuhan menyertai kita. Damai sejahtera Tuhan memenuhi kepikiran kita. Tuhan sanggupkan kita untuk mengatasi semuanya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Tanganmu sedang memegang kami. Kami tidak menjadi takut Tuhan. Segala kekuatan dunia yang mau mengacaukan hidup kami, tanganmu berkuasa mengalahkan itu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini mari kita sadar diri, kembali kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan kita hidup dalam Tuhan. Maka rancangan Tuhan yang Tuhan sudah buat bagi gereja Tuhan akan nyata suatu waktu. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang Engkau sudah beri kepada kami Tuhan. Biar pendengaran kami yang diberkati, hati kami yang diberkati. Gak apa yang kami terima hari ini Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Tuhan, kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami akan gagal. Tanpa Tuhan kami lemah. Tapi bersamamu Tuhan kami akan berhasil. Terima kasih Tuhan. Beri hati kami itu tetap percaya kepada Tuhan. Kekuatan Tuhan yang selalu baru akan menyertai kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang sudah menerima firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan membawa persembahan. Ya apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan. Besar kecil Tuhan akan memberkati. Kami tahu di saat kami menabur, pada waktunya kami akan menuai. Terima kasih.
Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas hari ini. Dengan ucapan syukur semua yang kami doakan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa. Engkau juga yang mengikuti secara online, ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Percayalah, Tuhan adalah sumber segala-galanya. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita. Hanya kuasa Tuhan yang dapat mengubah segala-galanya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Hamba mewakili jemaat-Mu yang ada Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan dengan segala permohonan mereka Tuhan. Hidup pribadi mereka, baik untuk keluarga mereka, rumah tangga, bahkan teman, pekerjaan, pelayanan, oh Tuhan, usaha mereka. Istimewa buat bangsa dan negara kami yang tertindas. Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Ada tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, terulur, menjamah kami. Hamba berdoa mewakili di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan menjadi bagian kami, berkat Tuhan menjadi bagian, kesehatan, pemulihan, kemenangan, damai sejahtera, kebahagiaan, kekuatan, oh menjadi bagian kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu menyelamatkan, kuasa-Mu memberikan jalan keluar buat permasalahan tantangan, kuasa-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk kami hadapi, kami keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati kami semua, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kami hari ini, baik yang mempersiapkan gedung ini, baik yang memimpin pujian sebagai WL, singer, baik yang memainkan musik, semua penerima tamu, semuanya Tuhan Yesus berkati mereka. Yang memberikan persembahan besar kecil mereka berikan dengan sukarela iman, Tuhan membalas memberkati. Bahkan mereka yang membalikan milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sesuai dengan janji-Mu. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan lagi kepada kekasih-kasih kami. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden yang baru sudah dilantik. Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin negara kami yang tercinta ini. Sebentar juga untuk, oh Tuhan,
bagian daripada kepresiden, menteri-menteri yang akan ditunjuk dan dilantik. Biar mereka boleh bergandengan tangan semua di dalam bidang-bidang yang mereka percayakan. Semuanya untuk Tuhan. Bagaimana kami melihat berkat Tuhan, melihat keamanan yang Tuhan nyatakan buat negeri kami yang tercinta ini. Tuhan berkati mereka, berkati mereka. Kalau ada anak-anakmu boleh menjadi terang dan garam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebagai bangsa Indonesia kami menikmati pemeliharaan Tuhan. Kami menikmati penyertaan Tuhan karena ada Tuhan yang kami percaya, yang kami sembah, yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang roh Yesus Kristus Juru Selamat Tuhan kita, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hari Minggu, Tuhan Yesus